Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam Sapaan Gembala pada tengah minggu. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12. Surat Paulus 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara, di dalam suratnya, Rasul Paulus di dalam bagian ini mengungkapkan tentang duri dalam daging yang dia alami, dan dia bergumul begitu berat dan memohon kepada Tuhan supaya itu diangkat dari hidupnya. Sudah 3 kali Rasul Paulus meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan menjawab demikian kepada Rasul Paulus di ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sudah ada banyak tafsiran tentang apa yang dimaksud dengan duri dalam daging pada bagian ini. Tetapi yang jelas, duri dalam daging pada bagian ini sebetulnya mengarah kepada satu kondisi yang terbatas, satu kondisi yang tidak mengenakan, satu kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Paulus, bukan karena dosa dari Rasul Paulus, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sengaja mengizinkan duri dalam daging itu ada, supaya Rasul Paulus tidak memenggahkan diri atau tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan juga izinkan itu terjadi dalam hidup kita, justru karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, ada satu kisah yang menarik tentang tiram. Saudara, tiram adalah moluska yang hidup di dalam air, dan dia hidup di dalam cangkang kembar. Saudara, cangkangnya ini begitu kuat menjaga si tiram dari predator, dari benda-benda yang lain. Saudara, walaupun tiram ini berusaha menutup dengan cepat cangkangnya, ada saja entah itu pasir atau benda-benda asing yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Sudah satu kali satu butir pasir masuk ke dalam tubuh tiram. Si tiram ini merasa sangat tidak nyaman. Dia mulai merasa iritasi. Dan untuk mengurangi iritasinya, tiram ini mengeluarkan satu cairan yang disebut nacre. Saudara, nacre ini sebenarnya adalah zat mineral yang membentuk cangkangnya sendiri. Tiram ini dari hari ke hari terus mengeluarkan nacre untuk mengurangi iritasi yang disebabkan oleh butiran pasir itu. Terus menerus dia keluarkan cairan itu, terus menerus dia keluarkan cairan itu. Saudara, perlahan-lahan cairan itu makin lama makin banyak dan makin lama makin mengeras. So, ketika cairan itu mengeras, maka terbentuklah sebutir mutiara yang indah di dalam tubuh tiram. Satu mutiara yang bernilai tinggi dan mahal harganya. Saudara, siapa yang menyangka bahwa mutiara yang begitu tinggi nilainya itu ternyata berasal atau dimulai dari sebutir pasir yang mengganggu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang di dalam hidup kita Tuhan sengaja mengizinkan hal-hal yang tidak mengenakan terjadi untuk membentuk kita. Saudara, bagi Rasul Paulus itu adalah duri dalam daging. Bagi tiram itu adalah sebutir pasir yang mengganggu. Mungkin bagi kita pada saat ini bisa dikatakan adalah pandemik atau krisis yang sedang kita alami bersama. Saudara, di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan berkata kepada kita, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu sempurna." Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya yang cukup untuk kita. Saudara, kasih karunia Tuhan itu terwujud dalam banyak hal.
Yang pertama yang paling jelas itu adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kita. Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu, kita diyakinkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah lepas dari kasih Allah. Saudara, kasih karunia Tuhan juga terwujud di dalam diri Allah Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Roh Kudus yang menetap dan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan setiap hari. Memberikan kepada kita damai sejahtera, bahkan kesabaran untuk kita beradaptasi kembali di dalam situasi-situasi yang baru. Saudara, kasih karunia Tuhan juga terwujud di dalam kreativitas di tengah-tengah berbagai pergumulan dan keterbatasan kerja. Kasih karunia Tuhan juga terwujud di dalam daya tahan dan semangat juang untuk tetap berolahraga dan menjaga kesehatan. Selain itu, Tuhan juga memberikan anugerah-Nya di dalam bentuk kemampuan untuk menolong sesama di area-area yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bahkan, Tuhan memberikan iman dan penyerahan diri yang makin hari makin dalam. Justru di tengah-tengah hidup yang membuat kita tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri pandemik ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Tetapi kita bisa melihat melalui bagian ini, kami para pengerja ingin mendorong dan menguatkan jemaat Tuhan bahwa ada kasih karunia Tuhan yang menopang dan cukup untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jalani hidup ini, kita isi hidup kita dengan sikap yang positif. Dengan pertolongan Tuhan, kita ubah sebutir pasir itu menjadi mutiara berkat yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, tetap di rumah, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.